Woi, lo yang lagi scroll TikTok sambil mikir gimana caranya bayar cicilan bulan ini, dengerin gue. Kemarin gue ketemu bocah Gen Z umur 24 nangis di ATM. Tahu kenapa? Saldo kosong, tapi di Instagram story-nya tadi malam lagi clubbing pakai outfit 3 jutaan. 3 juta buat sekali pakai, tapi makan siangnya nebeng temen kan tolol. Lo ketawa, ngaca woi. Lo juga sama aja kan, bedanya cuma lo belum nangis di ATM. Data OJK 2005, utang pinjol tembus 80 triliun, naik 400% dari 2020. Dan mayoritas dipakai buat apa? Beli barang gengsi dan modal judi daring. Bukan modal usaha, bukan darurat, tapi gengsi murahan dan judi laknat. Perinciannya gini, 30% buat gawai, 25% buat busana, 20% buat gaya hidup, makan and jalan-jalan, 15% buat kendaraan, 10% sisanya buat hal-hal yang lebih goblok lagi. Dan yang paling gila, 83% peminjam adalah usia 19 hingga 34 tahun. Gen Z dan milenial muda. Lo bagian dari statistik ini kan? Iya kan? Coba gue tebak hidup lo. Gajian tanggal 1, tanggal 5 udah nangis, tanggal 10 mulai pinjam sana-sini. Tanggal 15 buka aplikasi pinjol, tanggal 20 deg-degan takut gagal bayar. Tanggal 25 gajian lagi langsung habis buat bayar utang bulan lalu. Ulang sampai tua. Bener gak? Bener kan anjir? Tunggu, sebelum lo salah paham, gua bukan anti pinjol 100%. Pinjol itu kayak pisau. Lo bisa pakai buat motong sayur. Motong sayur di sini maksudnya modal usaha, darurat medis, atau pendidikan. Atau lo pakai buat bunuh diri. Bunuh diri di sini maksudnya beli barang gengsi, modal judi online, atau pamer doang. Gue nggak larang lo pinjol kalau modal jualan yang jelas untungnya. Bayar rumah sakit darurat. Biaya sekolah atau kursus yang ningkatin penghasilan. Darurat beneran, bukan darurat pengen punya. Tapi kalau lo pinjol buat beli HP biar nggak kalah sama temen, liburan biar ada konten, modal judi slot, tas bermerek biar dianggap kaya. Mending lo bunuh diri aja, nggak guna lo hidup. Keras, iya, karena lo pada tuli kalau dikasih tahu baik-baik. Gue kasih tahu ya, Gen Z Indonesia itu fenomena langka. Kenapa? Karena lo generasi pertama dalam sejarah yang lebih miskin dari orang tua lo, tapi gaya hidupnya 10 kali lipat. Generasi dulu nabung 10 tahun buat beli motor. Lo, 10 menit di aplikasi pinjol, motor udah di depan rumah. Hebat? Hebat Nasmu. Bapak lo dulu malu utang, sampai-sampai kalau terpaksa pinjam ke tetangga aja dak-dikduk. Lo, bangga pamer batas kredit. Wah, gue bisa kredit sampai 50 juta. Ya bisalah, anjing penagih utang juga bisa tagih lo sampai bangkrut. Lembaga riset internasional bilang Gen Z punya daya beli 33%, lebih rendah dari generasi sebelumnya di usia yang sama. Tapi pengeluaran gaya hidup 250% lebih tinggi. Lo tahu artinya apa? Lo kayak orang gaji 3 juta, tapi maksain hidup bergaya 10 juta. Waras gak sih lo? Perincian gilanya gini, rata-rata Gen Z Indonesia daya penghasilan 4 hingga 6 juta per bulan. Rata-rata pengeluaran 7 hingga 9 juta per bulan. Defisit 2 hingga 3 juta yang ditutupin pinjol. Lo tahu lo kayak apa? Kayak orang kelaparan yang malah jual beras terakhirnya buat beli parfum, biar wangi. Wangi tapi mati kelaparan, pinter. Atau kayak tentara perang yang jual senjatanya buat beli seragam bagus. Biar keren di medan perang. Ya keren, tapi mati ditembak musuh goblok. Atau yang paling pas, lo kayak orang yang rumahnya bocor parah, tapi bukannya benerin atap, malah beli TV 65 inci. Biar betah di rumah. Betah kehujanan maksudnya. Dan yang paling konyol, lo pikir orang terkesan sama lo? Kagak. Studi universitas ternama 2023 bilang gini, 89% orang bodoh amat sama barang bermerek yang lo pakai. Mereka lebih terkesan sama orang yang punya dana darurat 6 bulan. Lo punya? Kagak. Investasi yang berkembang? Lo punya? Kagak. Kesehatan jiwa yang stabil? Lo cemas tiap hari, mikir utang. Keahlian yang berguna? Lo bisanya cuma gesek bayar kemudian. Jadi lo pamer buat siapa? Buat setan. Bayar kemudian, aplikasi favorit lo kan, beli sekarang, nangis kemudian. Tahu nggak, petinggi perusahaan teknologi finansial pernah ngomong, target pasar kami adalah profesional muda yang impulsif. Impulsif maksudnya goblok dalam bahasa halus. Lo dikasih pisau, bukannya buat motong sayur, malah lo pakai bunuh diri finansial. Gua uraikan cara kerja bayar kemudian yang lo nggak paham. Pertama, gratis bunga 30 hari. Itu jebakan biar lo ketagihan. Kedua, batas kredit sampai 50 juta. Itu tali buat gantung diri lo sendiri. Ketiga, persetujuan cuma 5 menit. Nggak ada penyaringan karena mereka tahu lo bakal kena jebakan. Keempat, cicilan ringan, 3% per bulan, dikali 12 jadi 36% setahun, riba maksimal. Data Bank Indonesia 2024 yang bikin gue pengen nampar lo semua. Rata-rata Gen Z punya 5 hingga 7 aplikasi pinjol. 5 sampai 7. Total utang rata-rata 8 hingga 15 kali gaji bulanan.
tingkat gagal bayar Gen Z, 34% atau 1 dari 3 gagal bayar. Waktu rata-rata dari pinjam pertama sampai spiral utang cuma 8 bulan. Lo gali lubang tutup lubang sampai jadi got raksasa. Studi kasus nyata dari konselor keuangan. Anak 25 tahun gaji 6 juta, total utang 45 juta atau 23 juta bayar, kemudian 12 juta kartu kredit, 10 juta pinjol ilegal, cicilan per bulan bemo komatan juta, sisa buat hidup 200 ribu, makan sehari 6.600 perak. Itu lebih murah dari makanan kucing. Bayar kemudian itu kayak narkoba, tau nggak? Pertama gratis, coba deh, enak kok. Kedua mulai bayar dikit, masih terkontrol kok. Ketiga lo kecanduan, gua butuh batas kredit lebih gede. Keempat lo overdosis, tolong gua nggak bisa bayar. Bedanya, pecandu narkoba masih bisa rehabilitasi. Pecandu bayar kemudian, rehabilitasinya namanya bangkrut. Sekarang gua tanya yang bikin lo mikir, musik langganan aja lo bajakan biar hemat 50 ribu, tapi rela bayar bunga pinjol 500 ribu sebulan. Film langganan lo nebeng, kata Sandi temen, tapi telepon pinter, kredit 48 bulan. Makan di warteg lo malu, tapi ngutang lo bangga. Logika lo di mana? Di dengkul, di tumit, atau emang gak punya? Lo tahu pembunuh finansial terbesar Gen Z? Bukan inflasi, bukan resesi, tapi cerita Instagram. Temen lo. Dia beli ini, gue harus beli juga. Dia liburan ke sana, gue mesti lebih jauh. Lo kira ini perlombaan? Iya, perlombaan menuju kebangkrutan. Media sosial itu ilusi paling berbahaya. Lo lihat kehidupan orang yang di-sharing, diedit, dipotong. Yang jelek nggak difoto, yang bagus doang diunggah. Lo ketipu ilusi. Penelitian universitas ternama yang bikin gue tepok jidat. Gen Z pengeluaran naik 73% setelah lihat postingan media sosial teman. 64% merasa ketinggalan kalau nggak bisa ikut tren temen-temennya. 81% ngaku beli sesuatu murni buat konten, bukan kebutuhan. 91% merasa gagal kalau gaya hidup mereka kalah dari yang mereka ikuti. Lo lihat temen posting di kafe estetik, lo ikutan. Padahal kopi lo 40 ribu, kopi sachet 2 ribu. Sama-sama kafein, bedanya 38 ribu buat gengsi sampah. Laporan lembaga kredit lebih parah, 48%. Gen Z utang untuk pengalaman yang bisa diposting. 52% beli barang, cuma buat konten, terus dijual lagi. 71% nyesel setelah posting, tapi tetap lanjut. 89% sadar ini beracun, tapi gak bisa berhenti. Lo tahu kenapa lo kecanduan pamer media sosial? Karena lo miskin validasi. Orang tua lo sibuk kerja, nggak pernah muji lo. Sekolah lo cuma lihat nilai, bukan usaha lo. Masyarakat nilai lo dari harta, bukan karakter. Akhirnya lo cari validasi dari tombol suka. Dapat 100 suka itu suntikan dopamin buat otak lo. Dapat 1000 suka, wah lo merasa berharga banget. Tapi coba lo pikir, yang nyukai lo itu siapa sih? 30% itu robot, bukan manusia. 40% cuman orang iseng yang lagi scroll. 20% temen lo yang juga sama-sama palsu. Cuma 10% yang beneran peduli sama lo. Jadi lo ngutang buat bikin robot terkesan. Dan lo tahu yang paling ironis, temen-temen lo yang lo ikutin itu, mereka juga utang. Gua punya data dari konselor utang. Klien A, influencer 50 ribu pengikut, utang 120 juta. Klien B, selebgram busana, utang 200 juta. Klien C, blogger perjalanan, gelandangan sekarang lingkaran utang. Lingkaran setan orang-orang tolol yang pura-pura kaya. Sekarang gue mau tampar lo pakai fakta paling pahit. Mama lo yang dulu jalan kaki 5 km ke sekolah, sekarang lihat anaknya naik taksi daring tiap hari pakai uang pinjol. Papa lo yang dulu makan singkong biar lo bisa makan nasi, sekarang lihat lo buang makanan karena nggak estetik buat difoto. Lo tahu nggak, tiap malam orang tua lo nggak bisa tidur mikirin di mana gue salah didik. Mereka nyalahin diri sendiri padahal yang salah lo. Survei media ternama 2024 yang bikin gue pengen nangis. 67% orang tua Gen Z terpaksa bantu bayar utang anaknya. Jumlah rata-rata 15-50 juta per anak. 43% orang tua terpaksa tunda pensiun. 28% jual aset buat bayarin utang anak. 19% sampai ikut ngutang. Orang tua yang harusnya nikmati masa tua malah jadi penyelamat anak begonya. Ma, pinjam 5 juta ya, nanti diganti. Diganti pakai apa? Pakai doa. Emak lo udah tua, tulang kropos, darah tinggi, masih harus mikirin utang lo. Tegak nggak sih lo? Hati lo dari apa? Batu? Besi? Apa emang nggak punya? Dan anak lo nanti, lo wariskan apa? Rumah? Kagak, masih nyicil 30 tahun, udah disita duluan. Mobil udah ditarik leasing dari kapan tahu? Tabungan pendidikan?
mimpi di siang bolong. Asuransi, lo mikir bayar cicilan aja. Lo tahu lo wariskan apa ke anak lo? Pola pikir miskin dan trauma finansial. Penelitian bilang, 8 dari 10 anak yang orang tuanya pengutang bakal jadi pengutang juga. Mereka tumbuh dengan kecemasan. Banyak yang gagal sekolah karena nggak ada biaya. Jadi lo bikin anak lo jadi apa? Generasi budak versi 2.0. Penderitaan yang di-upgrade. Lo mau anak lo nanti inget lo sebagai apa? Bapak yang ngasih contoh buruk, ibu yang bikin masa kecilnya susah. Mikir woy, mikir. Sekarang gua kenalin sama temen baru lo, namanya penagih utang. Orangnya setia banget, tiap hari pasti hubungi lo. Selamat pagi pak, bu kami dari jam 6 pagi. Woi, mohon maaf mengganggu, ya sambil teriak-teriak. Kapan bisa bayar? Tiap jam nanya gitu. Lo yang dulu bangga punya banyak pengikut, sekarang punya banyak penagih. Bedanya pengikut bisa diblokir, penagih datang ke rumah. Untuk info lo, penagih utang punya prosedur operasi standar teror yang lo belum tahu. Tahap 1, pesan singkat dan aplikasi pesan spam 50-100 kali sehari. Tahap 2, telepon ke lo, keluarga, teman kantor. Tahap 3, kunjungan rumah, kantor, rumah orang tua. Tahap 4, permalukan di media sosial, foto lo disebar. Tahap 5, tindakan hukum, somasi, pengadilan. Tahap 6, sita aset, lo beneran gelandangan. Dan lo tahu yang paling ngeri, mereka legal, lo yang salah. Dampak ke jiwa lo, hancur total. Gangguan kecemasan, jantung deg-degan, tiap telepon genggam bunyi, depresi. Gua gagal, gua sampah, susah tidur. Nggak bisa tidur, mikir besok gimana? Serangan panik, tiba-tiba sesak nafas, mau mati rasanya. Pikiran bunuh diri. Kalau gua mati, utang lunas nggak ya? Data dari rumah sakit jiwa. Pasien gangguan jiwa, akibat utang naik 340% dalam 3 tahun. Mayoritasnya Gen Z. Gue bongkar satu rahasia gelap. Mayoritas orang yang terjerat pinjol itu karena AP, judi online. Ceritanya selalu sama. Coba deh sekali 50.000 doang. Kalah. Sial, coba 200.000 pasti balik. Kalah lagi. Pinjol dulu deh 1 juta, nanti kalau menang balikin. Tahu-tahu utang 50 juta cuma buat judi online. Lo salah satunya. Kalau iya, mending mati aja lo. Lo kecanduan 2 hal sekaligus. Pertama, dopamin dari judi online. Putaran berikutnya pasti jackpot. Kedua, adrenalin dari ngutang. Gua pasti bisa bayar kalau menang. Otak lo rusak total. Lo kayak pecandu sabu yang nyuntik sambil minum miras. Kerusakan ganda. Ada kasus nyata nih. Cowok 26 tahun, utang 340 juta. Awalnya cuma taruhan 100.000 di slot. 8 bulan kemudian, bangkrut total semua gara-gara judi online. Ini siklusnya. Senin, gajian 6 juta. Selasa, main slot, habis 2 juta. Rabu, kejar kerugian, pinjol 3 juta. Kamis, kalah lagi, pinjol 5 juta. Jumat, total rugi 10 juta, panik. Sabtu, gali lubang tutup lubang. Minggu, mikir bunuh diri. Ulang sampai mati beneran. Kementerian blokir 1,7 juta situs judi tahun 2024. Tapi yang muncul 3 juta situs baru. OJK minta bank blokir 17.000 rekening judi. Polri tangkap 3.000 lebih bandar. Tapi lo masih main. Otak lo kemana? Dan kalau lo pinjol buat modal judi, mending lo mati aja sekarang. Nggak guna lo hidup. Lo cuma jadi sampah masyarakat yang bikin susah keluarga. Sekarang gue ajarin matematika kehidupan. Siap-siap mual, lo lulusan baru, gaji 5 juta, kos 1,5 juta, makan 1,5 juta, transport 500.000, listrik internet 300.000, sisa 1,2 juta. Terus lo ngapain? Beli HP 12 juta kredit, cicilan 1,2 juta per bulan. Sisa buat darurat, 0. Kalau lo sakit, mati. Kalau ada darurat, ngutang. Kalau di PHK, tamat. Sekarang lihat spiral kematiannya. Bulan pertama, utang 5 juta buat HP. Bulan ketiga, tambah 3 juta. Total 8 juta. Bulan ke-6, tambah 7 juta. Total 15 juta. Bulan ke-9, tambah 10 juta. Total 25 juta. Setahun, 40 juta. 1,5 tahun, 75 juta. 2 tahun, bangkrut. Cuma 2 tahun dari normal, jadi gila. Kenapa pinjol gampang LC lo? Karena mereka tahu lo bakal gagal bayar. Mereka untung dari 3 hal. Yang bayar tepat waktu, yang telat bayar kena denda, yang gagal bayar dijual ke debt collector. Apapun yang terjadi, mereka untung. Buktinya, untung mereka 8,7 triliun. Dari mana? Dari penderitaan lo. Iklan mereka juga pinter bohongnya. Bilang wujudkan impian, padahal jebakan. Bilang cepat, biar lo nggak mikir. Bilang bunga rendah, padahal 36% setahun. Lo bukan customer di mata mereka. Lo cuma mangsa. Dan pemerintah tutup mata. Kenapa? Duit pajak gede bro. Pajak dari fintech 2024 aja udah 2,3 triliun. Tahun 2025 ini bisa lebih gede lagi. Lapangan kerja 100.000 orang katanya. Sumbangan politik
Jangan ditanya. Selama lo jadi korban diam aja, mereka senang. Gua nggak perlu bikin cerita dramatis. Gua cerita yang gua lihat sendiri di pasar. Temen gua, sebut aja B, dulu jualan barang di pasar. Dagangan laris, untung lumayan. Mulai pakai pay later biar kelihatan orang kaya. 6 bulan kemudian minjem sana-sini buat modal. Setahun kemudian, lapaknya sepi. Katanya lagi sepi pembeli. Bohong. Dia nggak bisa belanja barang karena duit habis buat bayar cicilan. Sekarang, cuma jadi kuli angkut di pasar yang sama. Dari punya lapak sendiri, jadi nguli. Gara-gara apa? Mau kelihatan tajir di depan pedagang lain. Saudara gua sendiri, kuliah bagus, akuntan di perusahaan gede. Kecanduan judi online plus pinjol combo. Bilang ke keluarga, investasi rugi. Sampai akhirnya ketahuan pas debt collector datang ke rumah orang tua. Total damage 70 jutaan lebih. Sekarang pindah ke firma kecil, gaji turun drastis. Tapi mental health-nya, anxiety disorder, harus terapi. Tiap family gathering, dia duduk di pojokan, diam aja. Yang paling sedih, teman SMP gua. Dulu paling pinter di kelas. Sekarang, post Instagram masih mewah, tapi yang tahu dia utang cuma circle deket. Tiap ketemu selalu cerita project gede, tapi gua tahu itu bohong. Matanya udah beda, stres, tapi masih maksa senyum. Gak perlu mati buat jadi tragis. Hidup dalam kepura-puraan itu udah tragis. Lo mau jadi mereka? Oke, real talk. Gua nggak bakal bohong. Keluar dari utang itu susah banget. Lo punya 3 pilihan. Pilihan pertama, lanjut kayak gini. Ya udah, nikmatin aja stres lo sampai tua. Pilihan kedua, coba-coba berubah. Ngurangin dikit-dikit, tapi ujungnya balik lagi. Pilihan ketiga, desperate move. Jual semua, malu-maluin, tapi mungkin selamat. Kalau lo beneran mau keluar, ini yang mungkin bisa lo coba. Pertama, stop bleeding. Screenshot semua utang. Biar lo sadar seberapa parah. Hapus apps pinjol. Godaannya gede banget. Potong kartu kredit. Serius, gunting. Kedua, damage control. Jual barang yang bisa dijual. Ya HP lo turun spek, so what? Cari income tambahan. Jualan ojol apa aja yang halal. Nego sama yang lo utangin. Minta keringanan. Ketiga, survive mode. Hidup super irit. Makan warteg is okay. Bayar yang bunga gede dulu. Sisanya, cicil sebisanya. Realitanya, lo bakal malu. Lo bakal susah. Lo bakal dijauhin temen. Mental lo bakal drop. Tapi ya, daripada bundir, gua nggak bakal janji lo sukses dalam 5 tahun. No bullshit. Yang gua tahu cuman ini. Bisa jadi lo gagal di tengah jalan. Bisa jadi lo balik ngutang lagi. Bisa jadi lo depresi berat. Tapi bisa jadi juga lo akhirnya bisa tidur nyenyak, lo bisa natap mata orang tua tanpa malu, lo bisa hidup tanpa takut debt collector, itu aja, nggak usah mimpi jadi kaya dulu. Yang penting, survive. Oke, gue udah ngomong sampai berbusa. Gue udah kasih data, statistik, studi kasus, sampai solusi lengkap. Sekarang gue tanya, lo mau jadi apa? Sultan beneran atau sultan sistem? Admin sistem pinjol maksudnya. Kaya nyata atau kaya nyatanya ngutang? Pemberi pengaruh atau terpengaruh jadi pengutang? Gue nggak peduli lo tersinggung. Gue nggak peduli lo marah. Gue nggak peduli lo laporin video ini. Yang gue pedulin cuma satu, 10 tahun lagi lo jangan nyesal. Lo tahu nggak, waktu nggak bisa dibayar nanti. Sekarang lo masih muda, tapi 10 tahun lagi harusnya peak career. Kalau gini terus, cuma jadi peak utang. Nanti umur 40, orang lain prepare pensiun. Lo masih bayar utang lama, umur 50. Harusnya enjoy life. Lo masih kerja keras bayar bunga, umur 60. Mungkin nggak sampai situ, stay rest bunuh lo duluan. Hapus pinjol lo, sekarang. Gunting kartu kredit, sekarang. Jual barang gengsi, sekarang. Mulai dari nol, sekarang. Bukan besok, bukan nanti, bukan tunggu gajian. Sekarang. Karena lo tahu apa bedanya orang sukses sama orang gagal. Orang sukses bertindak sekarang. Orang gagal beralasan selamanya. Lo yang mana? Tolong, demi masa depan lo. Demi orang tua lo, demi anak lo nanti. Demi diri lo sendiri. Berhenti, sekarang. Tapi kalau lo tetap mau pinjol buat gengsi, buat judi, buat pamer, mending lo mati aja. Serius, nggak guna lo hidup. Lo cuma bikin susah orang. Ini bukan cuma video, ini alarm kebakaran jiwa lo yang lagi terbakar. Ini bukan cuma nasihat, ini teriakan terakhir sebelum lo tenggelam. Gua udah kasih tahu semuanya. Gua udah bukain topeng lo, gua udah tunjukin jalan keluar. Sekarang pilihan di tangan lo. Mau dengerin atau mau lanjut sampai hancur total? Gua nggak bakal ada di situ pas lo nangis jam 3 pagi. Gue nggak bakal ada pas debt collector dobrak pintu lo. Gue nggak bakal ada pas lo mikir bunuh diri. Yang ada cuma lo dan pilihan lo. Satu hal lagi, kalau lo pilih berubah, gue doain lo kuat. Kalau lo pilih lanjut, ya udah, selamat menikmati neraka buatan lo sendiri. Sebelum gue pergi, maaf kalau kata-kata gue tajam, tapi kadang pisau bedah emang harus tajam. Buat ngangkat tumor yang udah parah, gue nggak nyesel. Karena gue lebih milih lo marah sekarang
daripada lo mati nanti. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Dengan lo yang udah bebas. Stay strong. Sampai jumpa. Damai.